Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Tema 6B, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Sebelum belajar, kita baca doa sama-sama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan cara persatuan dan kesatuan. Dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, Indonesia mempunyai tokoh-tokoh yang dapat membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Salah satu tokohnya adalah Jenderal Sudirman. Kita simak yuk sama-sama video tentang Jenderal Sudirman. Di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Purbalingga, lahirlah seorang anak bernama Raden Sudirman. Sudirman terlahir dari pasangan rakyat biasa. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Sudirman pernah bersekolah di Taman Siswa. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Guru Muhammadiyah di Surakarta. Sudirman juga aktif dalam berorganisasi, termasuk ikut dalam Pramuka Hizbul Waton yang dijalankan organisasi Islam Muhammadiyah. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR di Yogyakarta. Akan tetapi, beliau sempat masuk rumah sakit karena mengidap TBC, sehingga paru-paru kanannya harus dikempeskan. 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki Yogyakarta. Di saat pemimpin-pemimpin politik berlindung di Keraton Sultan, Sudirman beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Sudirman digotong menggunakan tandu karena kondisi paru-parunya tidak memungkinkan ia untuk berjalan sendiri. Awalnya, mereka diikuti oleh pasukan Belanda. Tetapi, Sudirman dan pasukannya berhasil kabur dan mendirikan markas sementara di Sobo, di dekat Gunung Lawu. Ketika Belanda mulai menarik diri, Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949. Meskipun ingin terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan Belanda, ia dilarang oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 29 Januari 1950, Sudirman wafat karena penyakit TBC yang dideritanya, kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia selain ditempuh dengan cara pertempuran, juga dengan cara diplomasi atau perundingan. Tujuan diplomasi dapat tercapai apabila ada kerjasama dari semua pihak.
Berikut adalah penjelasan bentuk diplomasi yang telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya sebagai berikut. Perundingan Linggarjati. Setelah sekitar setahun tentara sekutu bertugas di Indonesia, pada 14 Oktober 1946 tercapai kesepakatan genjatan senjata. Perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di daerah Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, Muhammad Roem, Susanto Tirto Projo, dan Akagani. Pihak Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Perundingan ini ditengahi oleh Lord Killen dari pemerintah Inggris. Perundingan Linggarjati disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingannya adalah 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat. Perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan pada 17 Januari 1947 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Perundingan ditengahi oleh Komisi 3 Negara yang beranggotakan 3 negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Persetujuan Renville berisi hal-hal antara lain: 1. Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Beberapa daerah harus dikosongkan oleh TNI. Dibentuk juga garis pemisah yang dikenal dengan nama garis Van Mook. Perundingan Romroyen. KTN berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Pada 7 Mei 1949 dilaksanakan perundingan Romroyen. Perundingan ditengahi oleh United Nations Commission for Indonesia. Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem, sedangkan perwakilan Belanda dipimpin oleh Dr. H.J. van Rooyen. Hasil kesepakatan tersebut adalah: 1. Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Indonesia dan Belanda akan mengadakan konferensi meja bundar. Perundingan meja bundar. Sebagai tindak lanjut dari hasil perundingan Romroyen, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar. Konferensi diikuti oleh Indonesia, Belanda, dan Dijen Coms for Federal Overlegs. Konferensi meja bundar dipimpin oleh Perdana Belanda Dr. William Drees. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta.
BFO oleh Sultan Hamid II, sedangkan Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarschaveen. Sementara dari pihak Unci diwakili oleh Gridley. Pada 2 November 1949, persetujuan KMB disahkan. Hasilnya adalah 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Masalah Irian Barat penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. 4. Akan dibentuk Angkatan Perang Indonesia Serikat dengan TNI sebagai intinya. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan Pancasila sila ketiga ya nak, yaitu Persatuan Indonesia. Kerjasama tidak hanya diperlukan ketika melawan penjajah, tetapi kerjasama dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah gotong royong. Kerjasama apa saja sih yang dapat kalian lakukan di rumah? Ya, benar. Contohnya adalah membersihkan rumah bersama ayah, ibu, adik, dan kakak. Sampai di sini perjumpaan kita. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.